Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-A'raf ayat 71, di mana di ayat ini kita akan mengetahui idgham mimi dan membahas apa perbedaannya dengan idgham mutamatsilain, perbedaan maksud dan cara membacanya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada ayat ini yang kita garis bawahi ini disebut dengan idgham mimi. Sebelum kita membahas idgham mimi ini, mari kita bahas tajwid-tajwid yang lain dulu. Mari kita awali dari awal ayat di surah ini. Qala qad waqa'a, ada dal yang bersukun kita sebut dengan qalqalah. Disebut qalqalah sughra karena dia tidak waqaf, dalam keadaan tidak berhenti, maka kita sebut qalqalah sughra, artinya di tengah-tengah ayat. Kemudian di sini ada idgham mimi yang kita bahas sebentar lagi. Mir rabbikum, nun bertemu dengan ra, idgham bila gunnah. Bila gunnah artinya tidak berdengung, nunnya menjadi hilang, kita langsung tasydid dengan ra, mir rabbikum. Kemudian mim bertemu ra, idhar syafawi, rijsu wa ghadab, ada tanwin bertemu dengan waw, kita sebut dengan idgham bi gunnah. Bi gunnah artinya dengan dengung, kita panjangkan ketika kita membaca su, ada tasydid waw, jadi kita tabrakkan atau kita tekan ke waw dan kita panjangkan. Rijsu wa ghadab, rijsu wa ghadab, mir rabbikum rijsu wa ghadab. Ba yang qalqalah di sini disebut dengan qalqalah kubra karena ini jatuh ketika waqaf. Kemudian kita waqafkan dengan waqaf qaf lam, artinya al waqfu aula, waqaf itu lebih baik. Jadi kita lebih baik berhenti di sini. Atujadilunani fi asma, fi asma, fi asma kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh kita baca satu atau dua alif, munfasil artinya terpisah. Apanya yang terpisah? Yaitu perkataannya. Di sini ada satu kata fi dan asma ini terpisah, atau lain kata itu artinya munfasil. Asma'in kita sebut dengan mad wajib muttasil. Muttasil artinya bersambung, artinya satu kata atau satu kalimat. Asma'in ada ma, di sini ada mad tabi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka membacanya itu wajib panjang sepanjang 2,5 alif. Asma'in kita tahan ketika membaca in ini karena ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya samar dan ditahan atau didengungkan. Demikian juga mim yang bertasyid kita sebut dengan gunnah musyaddadah.
Kita dengungkan juga sammaitumuha antum. Ha di sini bertemu dengan antum, mad jaiz munfasil. Antum ikhfa hakiki, wa abaukum mad wajib muttasil. Ini idgham mimi. Kemudian di sini ada ikhfa. Ikhfa ini kita tahan, kita dengungkan, kita panjangkan. Min sultan. Ini kita sukun, nunnya berarti di sini disebut mad arid li sukun. Panjangnya 1 sampai 3 alif tidak apa-apa. Jadi kita panjangkan sultan. Min sultan. Misalnya, ini wakofnya wakaf. Al waqfu aula, waqaf itu lebih utama. Fantaziru, ada ikhfa lagi, kita panjangkan. Fantaziru ini mad jaiz munfasil. Ini guna musyaddada karena ada nun yang bertasydid. Kemudian di sini idgham mimi, nun mati bertemu dengan ta, kita sebut ikhfa. Kemudian terakhirnya minal muntazirin, mad arid lisukun. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa apabila ada mem bertemu dengan mem bertemu dengan mem, di sini ada 3 contoh. Ada yang kita garis bawahi, yang kita garis merah di sini. Ini idgham mimi. Mem bertemu mem, idgham mimi. Idgham mimi itu cara membacanya yaitu memnya yang pertama ini kita masukkan ke mem yang kedua, sehingga seakan-akan atau cara membacanya itu bertasydid ya. Tasydid ini adalah cara membaca, karena mem ini masuk ke mem yang berikutnya, maka dia itu bertasydid. Karena mem ini bertasydid, membacanya seperti guna musyaddada. Tapi di sini tasydidnya itu atau syiddahnya itu bukan asli, dia bentukan karena cara membaca. Lain dengan mem yang bertasydid di sini, memang asli tasydid ya. Asli dia syiddah, asli tasydid. Kalau di sini tasydidnya itu karena terbentuk idgham mimi. Oleh karena itu meskipun tidak ada tasydid, ini tetap kita membacanya sebagai tasydid. Dan kalau ada yang bertasydid memnya ini berarti kita panjangkan. Itu cara membacanya. Alaikum min, kita tahan membacanya. Abaukum ma nazzalallah ma'akum min. Jadi mem bertemu mem, cara membacanya kita masukkan ke mem berikutnya dan kita panjangkan. Itu idgham mimi. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah mem bertemu mem ini kita sebut dengan idgham mislain atau mutamatsilain? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Artinya adalah semua idgham mimi yang kita tahu mem bertemu mem ini adalah termasuk idgham mutamatsilain. Tapi tidak semua idgham mutamatsilain itu hurufnya mem. Mengerti maksudnya? Yaitu idgham mutamatsilain itu diperuntukkan untuk semua huruf yang sama apabila dia itu bertemu. Yang satu disukun, yang satu huruf hidup. Ba sukun bertemu dengan ba, dal bertemu dengan dal, ba bertemu dengan ba, kemudian nun bertemu dengan nun. Itu semua idgham mutamatsilain, termasuk juga mem bertemu mem, ini disebut idgham mutamatsilain. Jadi idgham mutamatsilain itu adalah secara umum semua huruf yang bertemu dan huruf itu sama persis, maka disebut idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Sedangkan idgham mimi ini khusus huruf mem bertemu dem. Jadi semua idgham mimi, setiap idgham mimi ini pasti termasuk idgham mutamatsilain. Tapi kalau idgham mutamatsilain itu belum tentu idgham mimi, karena idgham mutamatsilain itu ada banyak huruf, sedangkan idgham mimi hanya satu huruf. Cara membacanya apakah sama? Tentunya tidak sama, karena
Idgham mutamatsilan itu umum untuk seluruh huruf, maka sesuai dengan hurufnya masing-masing. Ada persamaan cara membacanya, yaitu sama-sama idgham. Apa artinya idgham? Idgham artinya masuk ke huruf berikutnya. Misalnya ba bertemu ba, maka membacanya masuk ke huruf berikutnya sehingga qalqalahnya hilang. Idrib bi asokal hajar. Itu tidak qalqalah karena huruf ba-nya itu masuk ke huruf ba berikutnya. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke huruf berikutnya, atau idgham ini artinya masuk ke huruf berikutnya. Jadi mem ini yang pertama ini kita tidak membacanya karena sudah masuk ke huruf berikutnya. Itu adalah idgham. Jadi cara membacanya persamaannya itu sama-sama masuk ke huruf berikutnya. Itu idgham mimi dan idgham mutamatsilan, dan hampir semua idgham itu seperti itu karena arti dari idgham itu artinya masuk ke huruf berikutnya. Apa perbedaannya? Khusus idgham mimi ini ketika kita masuk ke huruf berikutnya ini kita dengungkan, sedangkan idgham mutamatsilan dengan huruf yang lain itu tidak dengung. Itu perbedaannya. Jadi sama-sama masuk ke hurufnya, persamaannya, cara bacanya. Kalau perbedaannya, kalau mem itu berdengung, kalau yang lain tidak berdengung. Yang berdengung ada dua, mem dan nun. Nun bertemu nun. Itu idgham mutamatsilan. Jadi sekali lagi cara bacanya kita dengungkan. Alaikum mir rabbikum aba'ukum ma nazzalallah inni ma'akum minal muntazirin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita, sekaligus kita membahas tentang idgham mimi dan idgham mutamatsilan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.